guys, welcome back to Ruang Gelap. Kalau sebelumnya kita pernah membahas tentang akun YouTube channel Plasma Master Don, kali ini kita akan lanjut membahas beberapa video-video atau konten kreator yang ternyata memiliki kisah kelam di balik video-video mereka. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Yang pertama adalah konten kreator dan silly. Konten kreator dan silly bisa dibilang adalah YouTuber vlog karena dia sering merekam kesehariannya yang berjalan-jalan di jalanan. Iyalah, berjalan-jalan di jalanan. Oke. Tapi entah kenapa dia selalu tertarik untuk merekam wanita-wanita. Tentu aja wanita di sekitarnya sering merasa risih karena tiba-tiba direkam tanpa meminta izin. Apalagi saat di-upload, wajah mereka tidak pernah di-blur. Meskipun dia seringkali merekam secara terang-terangan, di beberapa video dia juga merekam secara sembunyi-sembunyi. Terkadang, dan silly kelihatan ingin mengajak para wanita berkenalan. Tapi kebanyakan wanita takut. Coba deh kalian berada di posisi wanita ini yang tiba-tiba didatangi orang entah dari mana, diajak kenalan dan langsung direkam. Gak semua orang kayaknya pengen wajahnya dipublish di video, ya gak sih? Nah, Dan Silly pernah mengupload video yang dia beri judul I Will Grab Woman Soon. Di sini, Silly bilang dia ingin mengajak salah satu wanita berkenalan dan dia ingin bawa ke rumah. Kalian tahu kan maksudnya apa? Serem banget. Dan Silly sendiri tahu kalau apa yang dia lakukan adalah perbuatan yang ilegal, tapi masih dia lakukan. Karena memang biasanya dia merekam di bagian-bagian daerah yang minim polisi. Jadi, kalau dia melakukan sesuatu tindak kejahatan terhadap wanita-wanita yang dia temui, dia tidak mudah dilacak. Suatu hari, media televisi Crown 4 News mengabarkan bahwa Dan Silly adalah pelaku pelecehan seksual. Ya, sebelumnya di tahun 2017 dia juga pernah terjerat kasus. Alih-alih membersihkan namanya, Dan Silly malah pindah ke daerah lain dan kembali melakukan kesalahan yang sama. Konten kreator kedua yang akan kita bicarakan di video ini bernama David Sartison. David mengupload sekitar 8.431 video, yang kalau dipikir-pikir lagi, kayaknya gabut ya. Bayangin ada berapa video yang dia upload tiap harinya. Kadang-kadang David bisa mengupload 11 video dalam satu hari. Tidak ada kejelasan tentang informasi video. Kalau bisa dibilang, ya memang gabut, karena setiap hari video yang diupload isinya sama, yaitu rekaman acara televisi. Kalau diteliti lebih dalam, David seolah-olah merekam acara TV dalam keadaan terbaring. Dan bisa dilihat dari latar belakangnya bahwa ini adalah rumah sakit. Jadi banyak penonton yang percaya David adalah salah satu pasien di rumah sakit yang mungkin tidak bisa kemana-mana dan sudah berada di situ selama berbulan-bulan. Sebenarnya ada banyak komentar di video-videonya. Banyak orang yang nanya, kenapa David mengupload video yang sama setiap hari? Tapi komentar-komentar ini tidak pernah dibalas. Lalu, momen yang ditunggu-tunggu tiba. Tiba-tiba, video David berbeda. Kali ini dia merekam suasana rumah sakit dari luar kamar tidurnya. Tapi lagi-lagi, gak ada deskripsi di video ini. Dan pada tahun 2019, David Sartison tiba-tiba berhenti mengupload video. Setelah para netizen melakukan penyelidikan lebih lanjut, mereka menemukan media sosial istri David yang mengabarkan bahwa suaminya sudah meninggal dunia. So, konten kreator kali ini memiliki kisah yang sedih, bukan menyeramkan. Yang ketiga adalah konten kreator Tamisha Glassen. Di pertengahan tahun 2013 lalu, channel YouTube bernama Tamisha Glassen atau biasa disebut dengan Misha Rich mulai menghibur para pemirsa dengan berbagai macam tutorial seperti cara membuat pola baju, menjahit, hingga tutorial-tutorial kreatif lainnya. Tapi tiba-tiba akun channel ini berhenti mengupload video. Kemanakah Tamisha Glassen? Muncullah berita di televisi yang memberitahu bahwa telah terjadi pembunuhan yang terjadi di Los Angeles. Dan ternyata korban pembunuhan ini adalah Tamisha. Tamisha ditemukan meninggal dunia dengan tragis di dalam rumahnya. Saat itu, kondisi Tamisha yang sedang tidur di sofa tidak mengetahui kalau ada orang yang masuk ke dalam rumahnya
dan tiba-tiba langsung menodongkan pistol dan menembaknya. Ternyata pelakunya adalah mantan Tamisha sendiri. Kita menyadari bahwa kematian David Satirson dan Tamisha Glassen adalah salah satu kisah tergelap yang ada di YouTube. Selanjutnya, konten kreator terakhir yang bernama Zahari Shah. Zahari Shah atau bernama lengkap Zahari Ahmad Shah adalah salah satu YouTuber berbasis teknologi yang berprofesi sebagai pilot di salah satu maskapai penerbangan Malaysia. Meskipun dia adalah seorang pilot, YouTube channelnya cukup aktif. Tapi kebanyakan video-videonya membahas soal AC. Zahari Shah sempat menjelaskan dan membagikan tips-tips perawatan AC. Makanya banyak banget subscribers yang suka dan selalu menonton videonya. Tapi pada tanggal 8 Maret 2014, Zahari Shah tidak pernah mengupload video lagi. Hari itu, kebahagiaan Zahari Shah berakhir. Zahari yang diketahui merupakan pilot penerbangan Malaysia Airlines MH370 mengalami hilang kontak saat melakukan penerbangan dari Kuala Lumpur menuju Beijing. Dan seperti yang kita tahu, pencarian pesawat Malaysian Airlines MH370 benar-benar mencuri perhatian dunia dan faktanya sampai sekarang masih belum bisa ditemukan. Tepatnya pada tanggal 8 Maret 2022 kemarin, menjadi peringatan 8 tahun hilangnya Malaysia Airlines MH370 yang dikemudikan oleh Zahari. Dan itulah 4 kisah kelam di balik kisah konten kreator di YouTube. Sebenarnya masih ada banyak lagi. Kalau kalian pengen dengar lebih banyak, tinggal komen aja di kolom komentar bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, bunyikan lonceng, follow Instagram Ruang Gelap, follow juga TikTok gua. Lebih dan kurang gua mohon maaf. See you guys in the next video. Please take care, stay safe, and stay alive.